Nah, untuk mengetahui apa itu Pathfinder Tool dan untuk mempermudah teman-teman untuk belajar, saya akan menghapus dulu dua objek, saya sisakan satu objek saja. Di sini saya ungroup dulu. Ctrl Shift G, dia sudah tidak berada dalam satu grup. Oke. Ya, kita punya 3 objek dan kemudian kita akan mulai belajar tentang Pathfinder Tool. Teman-teman klik di Windows, teman-teman keluarkan dulu Pathfinder Tool. Di sini ada Pathfinder. Teman-teman klik Pathfinder, Shift Ctrl F9 passwordnya. Ketika shortcutnya, ketika teman-teman klik, nah di sini teman-teman akan melihat Windows dengan nama Pathfinder. Oke. Di sini ada macam-macam pilihannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada banyak ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas semua, saya hanya akan membahas 1, 2, 3, 4, 5. 5 tool saja karena tool-tool ini adalah tool-tool yang paling sering kita gunakan. Oke, untuk mempermudah melihat perbedaannya, saya akan mengcopy dulu objek ini menjadi 5 objek lainnya supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Saya perkecil dulu. Kemudian saya akan copy objek ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 objek. Dengan ini objek dasar ya teman-teman. Oke. Supaya lebih mudah melihatnya, saya lakukan seperti ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Select semua objek, singgungkan semua objek, dan kemudian kita klik Unite. Ketika kita klik Unite, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa objek ini dijadikan menjadi satu. 3 objek yang bersinggungan, yang bertumpukan ini kemudian menjadi satu objek. Yang kedua, kita akan minus front. Ketika kita klik minus front, apa yang akan terjadi? Nah, objek-objek yang bersinggungan ini, awal objek yang modelnya seperti ini, kemudian dipotong menjadi seperti ini. Dan yang ketiga, intersect. Apa yang terjadi? Ketika kita klik intersect, maka hanya objek yang berada di yang bersinggungan ini saja, yang bersinggungan di 3 objek ini saja yang terlihat. Kemudian kita lanjutkan dengan exclude. Ketika kita klik exclude, maka yang terjadi adalah seperti ini. Objek-objek yang bersinggungan dia akan dihilangkan. Jadi akan tersisa objek-objek yang di luar saja. Sampai sini jelas ya teman-teman. Ini juga bisa kita lakukan tidak harus 3 objek. Sekarang saya akan berikan contoh dengan 2 objek saja. Saya akan copy 2 objek ini. Nah, kemudian saya tunjukkan lagi unite, minus front, intersect, dan yang terakhir exclude. Ya, seperti ini. Oke. Sudah melihat Pathfinder fungsi-fungsinya untuk menggabungkan atau memotong objek-objek yang bersinggungan. Sekarang kita akan masuk di bawahnya, yaitu yang di bagian divide. Ketika kita klik divide pada Pathfinder Tool, tampak tidak terjadi apa-apa. Tetapi kita Ctrl Z, sebelum divide kita melihat 3 objek ini, ketika kita klik kanan, dia bisa kita group. Tetapi ketika kita sudah klik divide, yang tampak tidak terjadi apa-apa, dan kita klik objek ini, dia menjadi satu grup. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini
dia menjadi satu grup. Kita ungroup dulu. Ketika kita ungroup, apa yang terjadi? Ternyata bagian-bagian yang tadi tampaknya jadi satu setelah bisa terpisah-pisah oleh karena divide. Jadi dia memotong objek-objek ini yang bersinggungan menjadi shape-shape baru. Nah, ini mungkin jika teman-teman ingin membuat sebuah puzzle, teman-teman bisa bikin seperti ini. Dengan menggunakan divide ini teman-teman singgungkan, kemudian kalian divide, dia jadi seperti ini. Kita bisa memecah objek ini. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke. Jadi dengan Pathfinder ini tutorial 1 ini sudah berakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke exercise 1. Kan mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh, apa sih fungsinya tutorial ini? Apa sih fungsinya kita mempelajari ini semua, tools dan lain-lain? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah gambar vector animal object. Kita akan berlatih membuat vector animal object dengan menggunakan tool-tool yang telah kita pelajari tadi. Oke? Nah, mungkin di sini saya akan menambahkan satu lagi, yaitu reflect object. Sebelum kita mulai masuk ke exercise, saya akan menambahkan satu lagi, yaitu reflect object. Oke, sekarang saya akan membuat polygon tool saja ya. Oke, kita mendapat polygon tool ya. Direct selection tool, saya select satu, kemudian saya delete dulu. Nah, kemudian saya akan copy objek yang ini. Daya klik kanan, reflect, transform, reflect. Di sini teman-teman ketika ada pilihan reflect, teman-teman akan melihat ada axis horizontal, vertikal. Teman-teman klik preview. Nah, kita bisa milih seperti ini, horizontal, ini vertikal. Kita bisa mereflect objek. Kelihatan ya bedanya ya. Kita reflect vertikal saja, kita oke. Nah, sebelum kita mulai masuk exercise membuat objek kepala hewan dalam wujud vektor animal object ini, teman-teman saya berikan trik reflect. Oke. Sekarang saya akan mulai membuat sebuah objek kepala hewan dalam bentuk vektor. Mungkin agak dalam simple-simple aja kok, dengan menggunakan semua tool yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama saya akan membuat ellipse tool. Buat ellipse tool. Kemudian saya pilih ini, direct selection tool, untuk pilih tengahnya. Kemudian saya tarik seperti ini. Udah. Kita dapat model seperti ini ya. Kita copy paste teman-teman. Oke, yang ini saya berikan warna putih dengan outline hitam. Saya besarkan sedikit stroke-nya. Nah, kita dapat dua objek ini. Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa ini sudah kelihatan bentuk mirip mirip apa ini? Mungkin kalau saya membayangkan ini bisa menjadi kelinci nih, telinga kelinci. Saya besarkan dulu sedikit. Saya masukkan, saya arrange, send to back. Nah, jadi saya punya bentuk seperti ini nih. Udah mulai kelihatan ya, seperti telinga kelinci ya. Nah, kemudian saya akan membuat wajahnya dari ellipse tool juga. Wajahnya biasanya kelinci berwarna putih ya. Ini tadi stroke-nya 3, ini saya juga buat 3. Nah, mungkin saya buat agak segitiga deh. Ini saya direct selection tool. Mungkin seperti ini mungkin wajahnya ya. Nah, ini saya group dulu saja. Ini saya group dulu. Klik kanan group. Kemudian ini bisa saya putar dengan transform.
Nah, sudah mulai kelihatan ya teman-teman wajahnya. Ini agak sedikit begini deh. Oke, ini agak sedikit seperti ini. Ini saya copy paste dan saya reflect, transform, reflect. Oke, kemudian saya taruh di sini. Nah, klik kanan, arrange, send to back. Oke, kita udah kelihatan ya bentuk wajahnya dari kelinci ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan buat matanya, mungkin matanya seperti ini. Saya kasih warnanya, matanya berwarna hitam saja. Karena kelinci ini kartun, supaya agak lucu saya kasih kayak bling-bling gitu deh teman-teman matanya. Oke. Nah, seperti ini kali ya. Saya copy. Oke, kita udah mendapatkan mata kartun. Tadi start tool. Saya buat seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita punya ini. Ya, kita bisa mulai menggunakan mungkin ini kali ya, kita coba deh. Pathfinder minus front kita dapat deh matanya. Mungkin terlalu besar ya, kita kecilin dikit deh. Oke, kita dapat satu mata, kita tinggal copy, klik kanan, transform, reflect. Oke, kita lihat previewnya dulu. Oh, salah tekan, maaf. Transform, reflect. Oke, ya kita dapat ini. Wah, kelihatan ya wajah matanya dan wajahnya. Sekarang saya akan membuat hidungnya. Dari wajahnya aja saya ambil, mungkin hidungnya berwarna pink. Seperti ini aja. Hidungnya kelinci mirip huruf Y ya. Boleh, kita akan gunakan dari Pathfinder, dari Direct Selection Tool. Ini saya hapus, jadi nah ini teman-teman, ketika ada gambar setengah lingkaran kita akan melihat handle. Handle ini kita bisa atur, kita bisa rubah, kita bisa kecilkan handlenya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa pilih, kita bisa buat handlenya menjadi lebih lebar, atau kita bisa perkecil handlenya. Oke, mungkin seperti ini kali ya. Untuk hidungnya ini. Oke, kebesaran kita kecilkan aja. Oke. Nah, ini agak kurang kecil. Ini diatur sesuai dengan kebutuhan. Mungkin seperti ini. Nah, mulai kelihatan ya. Oke. Nah, kita kemudian kita bikin mulutnya lagi dengan menggunakan shape tool. Tadi kita belajar mungkin kita bisa menggunakan rounded rectangular. Oh, bisa juga. Oke. Kita hapus, kita cuma nggak mau dalamnya berwarna putih. Oke, seperti ini saja kita delete. Seperti ini aja kita delete. Oke, ini kita delete. Nah, ini kita pendekkan. Kita bisa atur handle-nya jadi smile seperti ini.
Oke, kita bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, klik kanan, transform, reflect. Oke, jadikan satu, kita jadikan satu, klik kanan, group. Nah, terlalu besar kita bisa kecilkan. Kalau terlalu besar telinganya kita juga bisa kecilkan. Jangan lupa teman-teman tahan shift supaya dia tetap tetap tidak terjadi distorsi, kecuali teman-teman memang sengaja ingin membuat dia wajahnya menjadi lebih terdistorsi sedikit. Ini bisa kecil, teman-teman kecilkan sedikit sesuai dengan selera. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan objek kelinci. Transform, reflect. Oke. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan satu objek kelinci. Dan kita akan memberikan equipmentnya. Mungkin kelinci kan suka wortel, jadi kita juga bisa membuat wortel dari objek-objek yang sudah kita pelajarin tadi. Saya akan buat lingkaran, saya pilih elips, saya pilih yang di tengah-tengah, saya naikkan. Nah, udah kita mulai bisa melihat kurang lebih model wortel ya teman-teman. Tinggal kita beli warna. Wortel warnanya agak orange. Oke, ini cukup kayaknya, agak kurang merah sedikit. Oke, oke, tambah. Ya, kurang mudah sedikit, sebentar saya mudahkan lagi. Ini saja. Oke, wortelnya sudah mulai tampak modelnya. Kemudian tinggal kita berikan, biasanya ada hijau-hijaunya ya. Kita bikin satu. Kita copy, kita putar. Klikkan, kita copy lagi yang di sini, transform, reflect. Oke. Nah, di sini kita udah punya ini, kita tinggal pilih yang 3 ini dan kita bisa unite. Dan rubah warnanya menjadi warna hijau. Dan kita bisa menjadikan ini satu, kita kecilkan dan kita satukan. Oke, kita sudah punya. Oke, kita sudah punya wortelnya, kita tinggal group. Nah, kita bisa memberikan wortelnya untuk Pak Kelinci. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Semoga latihan 1 ini bisa berguna untuk teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebentar lagi teman-teman akan terima. Nah, sebelum kita keluar, jangan lupa kita harus save dulu teman-teman. Ini saya grup dulu aja semua objek ini. Saya grup juga kelincinya ini, Ctrl G, sehingga ketika saya klik kelincinya dia bisa ikut, wortelnya pun demikian. Sekarang kita akan save, file, save. Nah, untuk di sini saya akan melakukan latihan ini tutorial 1 dan save. Oke, di sini teman-teman yang terakhir saya akan membahas sedikit mengenai saving option. Ketika teman-teman melihat saving option ini, teman-teman hanya klik versionnya Illustrator CS6 karena saya menggunakan CS6. Bagi yang teman-teman menggunakan Illustrator CC atau Illustrator yang lain, sebaiknya teman-teman menggunakan Save as Illustrator CS6 saja minimal.
Dan satu lagi backup, yaitu Illustrator tipe yang teman-teman punya. Karena apa? Karena kadang-kadang di tempat-tempat lain, misalnya teman-teman mau membuka Illustrator ini di komputer lain, mereka tidak punya tipe-tipe Illustrator yang teman-teman gunakan. Jadi misalnya di komputer lain teman-teman hanya memilih di tempat lain, di tempat print atau di rumahnya teman kalian waktu mau ngerjakan bersama, itu mereka memiliki Illustrator tipe yang lain. Jadi untuk amannya teman-teman punya satu file dengan Illustrator, dengan versi save-savean Illustrator yang teman-teman miliki. Dalam hal ini punya saya ini CS6. Kalau yang milik teman-teman satunya, saya akan menggunakan save as Illustrator CS. Memang nanti akan keluar warningnya, tapi tidak apa-apa, save saja. Oke, dan kemudian saya akan file save as, di sini Illustrator, saya akan klik formatnya CS6, save. Nah, di sini CS6, oke. Dan sudah itu saya akan close. Clear clipboard tidak apa-apa. Di sini saya punya tutorial yang formatnya CS dan yang ini formatnya CS6. Ya, dengan ini tutorial komputer grafik telah selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat berlatih teman-teman.